Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tabrak truk box karena sopir mengantuk, sebuah truk pasir terjun ke sungai di Kabupaten Kudus. Diduga karena jatuh terbentur tembok mengenai bagian kepala, seorang pelajar SMP tewas saat mengikuti latihan silat di Kabupaten Klaten. Kondisi balita Cynthia Rizky Azalia yang mengalami gizi buruk di Kota Tegal terus membaik. Berat badan mulai naik setelah dirawat intensif. Kita ke informasi pertama. Sebuah truk tangki pengangkut tetes tebu terguling di Simpang 5 Purwodadi, Grobogan. Kecelakaan menyebabkan sejumlah sepeda motor terjatuh karena tergelincir melewati tumpahan tetes tebu yang licin. Truk pembawa 2 tangki gandeng bermuatan tetes tebu terguling di Jalan Dr. Sutomo di kawasan Simpang 5 Purwodadi, Grobogan. Akibatnya, 40 ton tetes tebu tumpah memenuhi badan jalan. Tumpahan tetes tebu menyebabkan sejumlah pengendara sepeda motor ikut mengalami kecelakaan. Mereka tergelincir bahkan terjatuh saat melintasi tetes tebu karena kondisi jalan licin. Untuk mencegah jatuh korban, polisi menutup Jalan Dr. Sutomo dan kendaraan dialihkan ke jalur lain. Proses evakuasi truk berlangsung dramatis. Berbagai upaya dilakukan dari menarik truk dengan truk lain, namun tali seling terputus. Dievakuasi dengan derek pun gagal. Polisi akhirnya mendatangkan tukang las untuk memotong gandengan tangki. Setelah gandengan terpotong, barulah truk nas ini bisa dievakuasi. Kecelakaan disebabkan karena kelalaian sopir yang salah masuk jalur. Tadi arah mau ke Solo. Nah, terus ada orang di situ. Nah, terus saya udah kesana malah Dabani mundur itu loh. Dabani mundur. Salah jalur? Iya, salah jalur. Nggak pernah lewat sini, Pak? Ya tiap sore Mas, tiap hari. Iya, benar. Nggak tahu kalau ini bukan jalurnya gitu? Ya tahu bukan jalurnya ini. Terus salah masuk? Salah masuk. Atau driver salah jalur, kemudian yang bersangkutan mundur menyebabkan untuk bak belakangnya terguling. Untuk tujuan yang bersangkutan dari Pati mengarah ke Karanganyar. Usai dievakuasi, tim pemadam kebakaran bersama BPBD kembali membersihkan sisa tetes debu agar kondisi jalan tidak licin. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Sementara di Kudus, sebuah truk mengangkut pasir terjun ke Sungai Logung di jalur Pantura Kudus. Kecelakaan terjadi karena sopir truk mengantuk sehingga menabrak truk box dari arah berlawanan. Kecelakaan disebabkan truk pengangkut pasir tiba-tiba oleng saat melaju dari arah Kudus menuju Pati. Dari rekaman kamera pengawas, truk pengangkut pasir tidak terkendali sehingga akhirnya menghantam truk box yang datang dari arah berlawanan. Kerasnya benturan membuat truk pengangkut pasir terjun ke Sungai Logung sedalam 10 meter di jalur Pantura Kudus di Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo, Selasa pagi. Pasca tabrakan, truk box kabur. Beruntung sopir truk pasir selamat dan hanya menderita luka ringan. Kecelakaan disebabkan sopir truk pasir mengantuk sehingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraan. Dari mana itu? Dari arah timur itu gede. Tabrak dari belakang oleng langsung masuk ke sungai. Posisi tabrakan dia. Tapi samping lah. Kacanya habis di jalan. Jadi untuk KBM truk itu awalnya berjalan dari arah barat ya, dari arah Kudus menuju ke Pati. Sampainya di TKP juga mengantuk untuk KBM drum truk oleng ke kanan. Kemudian membentur KBM box yang dari arah Pati ke Kudus. Setelah membentur box, lepas kendali dan akhirnya masuk ke. Kecelakaan sempat membuat arus lalu lintas sempat macet sampai evakuasi truk dilakukan. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Seorang pelajar tingkat menengah tewas saat mengikuti latihan pencaksilat di Kabupaten Klaten. Polisi masih menyelidiki penyebab korban tewas, namun dugaan awal korban tewas karena terjatuh dan terbentur tembok saat latihan.
Isak tangis dan doa mengantar kepergian Aska ke pemakaman Desa Wadung Getas di Kecamatan Wonosari, Klaten, Selasa siang. Suasana duka makin terasa saat jenazah pelajar SMP ini dimasukkan ke liang lahat. Ibu korban tampak begitu terpukul. Pemakaman korban dilakukan setelah proses autopsi rampung di Rumah Sakit Bayangkara, Yogyakarta. Menurut pihak keluarga, sebelum berangkat latihan silat, korban dalam kondisi sehat. Namun pihak keluarga menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk menyelidiki kematian korban. Kelihatan pas kuda-kuda tiba-tiba jatuh. Itu jatuh, kepalanya dulu yang terbentur. Itu Tidak punya riwayat sakit. enggak punya, sehat walafiat. Sebelumnya jam 10 malam itu mainan HP sama anak saya. Sementara polisi masih memasang garis polisi di lokasi tempat latihan silat. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari keterangan para saksi, korban diketahui berlatih silat bersama 5 hingga 6 temannya. Petaka datang saat korban sedang latihan. Tiba-tiba terjatuh dan bagian kepala membentur pinggir tembok. Latihan bersama sekitar 5-6 anak-anak latihan silat. Kemudian salah satu korban saat latihan dari informasi awal terjatuh kena lingir tembok masjid. Kemudian setelah diketahui jatuh dibawa ke Rumah Sakit PKU Delanggu dari teman-temannya korban. Demikian. Kondisinya? Pada saat itu kondisi dibawa ke Delanggu masih ada lukanya lah. Kemudian malam diketahui dari tim dokter PKU Delanggu sudah meninggal. Namun polisi masih menunggu hasil autopsi untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. 6 pasangan bukan suami istri terjaring razia yang digelar Satpol PP Rembang di sejumlah indekos. Mereka kedapatan berduaan di dalam kamar dan tidak bisa menunjukkan surat nikah resmi. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang menggelar razia indekos dengan mendatangi sejumlah kamar indekos di Kecamatan Rembang Kota Selasa siang. Petugas berhasil mendapati 6 pasangan bukan suami istri dan 2 orang tanpa identitas. Sejumlah pasangan tidak bisa berkutik saat petugas memergoki mereka sedang berduaan di dalam kamar tanpa mengenakan pakaian. Sebagian berupaya bersembunyi di kamar mandi, sebagian lagi bersembunyi di dalam selimut. Kita mendapatkan 6 pasangan yang diduga bukan pasangan resmi, jadi ada dugaan asusila. Ini rata-rata ini ada yang dari luar Rembang dan dari Rembang juga, ada yang dari Rembang sendiri dan ada yang dari luar Rembang. Petugas kemudian menggiring mereka ke kantor Satpol PP Rembang untuk didata dan dibina. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang.